Lihat apa? Gak denger gue ngomong sama lo? Kau yang melempar ini. Kita buang. Terus? Masih nggak terima? Maaf ya, tuan-tuan. Dia udah kebanyakan minum. Jangan dihiraukan. Cantik. Gabung aja ke meja kita. Gak ada masa depan sama si imut itu. Ayo pergi ke tempat lain. Apa ku bilang kau boleh pergi? Mau kabur? Baiklah, kau pergi. Dia tetap di sini. Minggir. Aku tidak ingin masalah. Masalah? Emang lo siapa? Pergi sana. Lepasin dia. Lepasin. Masih nggak terima? Apa iya? Lo tahu bos kita siapa? Siapa? Ketua geng naga di daerah ini. Seluruh daerah ini punya geng naga. Geng naga. Bukannya geng naga udah tobat? Urusan geng naga bukan urusan lo. Bos gue mau bawa cewek ini. Bang Long, ayo kita pergi. Kalian semua tidak sepadan dengan waktuku. Ayo pergi. Ngapain lo? Siapa suruh pergi? Kemarilah. Kalian dari faksi geng naga yang mana? Bos kita Mantis dari faksi barat. Dia yang pegang wilayah ini. Cuma ada satu pilihan buat lo. Tinggalin cewek itu. Berani lo macem-macem sama anak buah geng naga? Hajar anak-anak. Aku akan melihat sendiri berapa banyak sampah di geng naga ini. Panggil bosmu sekarang. Gue perintahin lo buat lepasin dia. Mantis. Mantis. Mantis dipilih langsung sama ketua geng naga kita, Wang Tianu. Wang Tianu sendiri yang nunjuk dia. Tetlah, kalau lo tahu diri, lo bakal lepasin gue? Sang patriark. Lepaskan dia. Lo nantangin gue? Kami hanya sedang menikmati makan malam. Dia yang mulai. Aku hanya membela diri. Oh, gue ngerti. Jadi bocah-bocah ingusan ini toh ninggung lo. Anak buang lu yang mulai duluan. Cari gara-gara. Nggak perlu minta maaf. Kami juga nggak mau cari masalah. Gue bilang lo boleh pergi. Sekarang lo sungkem 3 kali. Terus tinggalin cewek itu. Baru mungkin gue bakal biarin lo hidup. Lo udah lama sama Wang Tianu. Beginikah Wang Tianu mengajarimu? Omong kosong. Berani lo sebut nama kakku kayak gitu? Bocah ingusan. Lo udah cari gara-gara sama gue. Gue, Mantis, mungkin bisa biarin lo hidup. Tapi geng naga udah kuasai Jiangcheng lebih dari setengah abad. Di bawah pimpinan mantan ketua kita, Li Xiaolong. Kita kendaliin Jiangcheng. Panggil anak buah. Ada yang bikin onar di pojokan, cepat kesini. Bajingan, jangan lari kau. Liu Xi, ayo kita lanjutkan makan. Mereka juga udah manggil orang-orangnya. Kayaknya kita harus pergi dulu deh. Tenang aja, ngapain takut? Ayo, kita lanjutkan makan. Aku ingin lihat apa. Dia, setelah sekian lama bekerja di bawah Wang Tianu, apa yang sebenarnya telah dia capai? Bangsat, kau bahkan tak tahu kau akan mati. Kakak Mantis, Aku benci diganggu saat makan. bocah, lepaskan aku. Dulu saat aku di dalam, ada juga orang yang dengan bodohnya mengganggu makananku. Aku sudah memperingatkannya 2 kali. 3 kali salah, kau tamat. Aku merobek lidahnya. Dan aku tak pernah melihatnya lagi. Bocah tengik,
Biar ku bilang, berhenti mencoba menakuti kami. Orang-orang kami akan segera tiba. Sebaiknya kau lepaskan kakak Mantis. Abang Long, mungkin kita harus lupain aja. Dia mungkin menjijikan, tapi nggak sepadan buat dibunuh. Kakak Mantis, kau baik-baik saja? Bocah ingusan, kau mati. Lihat ini. Ini semua anak buah geng nagaku. Jadi bagaimana kalau kau bisa bertarung? 2 kepala tak bisa kalahkan 4 tangan. Beginilah cara kami di geng naga. Jumlah kami lebih banyak. Kenapa? Apa maksudmu? Takut sekarang kan? Terlambat. Apakah ini yang diajarkan Wang Qianu padamu? Geng naga selalu beroperasi seperti ini. Aku ingin kau berlutut bicara denganku. Aku tak sudi berkelahi dengan bocah ingusan sepertimu. Tapi membuang makanan itu dosa. Kau tahu? Kakak Mantis, Habisi dia. hajar dia sampai mati. Semua berhenti. Bosku, kau di sini. Kurang ajar sekali. Dia menantang otoritas geng naga kita. Kakak Long, aku terlambat. Wang Qianu, beginikah caramu mengajar anak buahmu? Kakak Long, ini semua salahku. Aku tidak mengatur anak buahku dengan benar. Bukankah sudah kubilang? Geng naga kita memang besar, tapi kita tak pernah menindas yang lemah. Ya, Kakak Long. Aku akan memberinya pelajaran. Bosku, dia bilang dia. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Dan naga kita tidak beroperasi seperti itu lagi. Kita berkembang di dunia bisnis. Dan kau malah membangkang? Bosku, aku tahu aku salah. Bosku, Kakak Long. Aku gegabah dan impulsif. Aku menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Tolong bebaskan aku. Kau sudah lama berada di geng naga, dan hanya ini yang kau capai. Kau bahkan tak pantas untuk kugubris. Tapi geng punya aturan. Bang Long, ampuni aku, Bang Long. Kau sendiri yang bilang. Menurut aturan, apa yang harus dilakukan denganmu? Kak Haru, jangan hal. Aku tahu aku salah. Kesalahan anak buahku adalah kesalahanku sendiri. Kak Long, berdasarkan aturan, atas nama geng naga, mereka yang menindas yang lama kehilangan 1 tangan. Kesalahan ini akan kutanggung bersamanya. Abang Long, sejak lu balik, lu udah banyak bantu. Pikirin lagi deh, baiklah. Cukup sebuah kesalahan menuntut hukuman. Jadi kalian berdua 100 tamparan masing-masing. Kalian semua perhatikan. 1 kurang tambah 100. Ya, terima kasih, Kakak Long. Belajarlah untuk melihat. Selalu ada orang yang lebih kuat. Tunjukkan rasa hormat pada Humo. Iya. Abang Long, cuma kita bertiga. Nggak bakal masalah. Jangan khawatir, Liu Xia. Sebelum Kakak Long kembali, aku sibuk melegitimasi geng naga. Sekarang, Kakak Long telah kembali. Setiap geng di Jiancheng menundukkan kepala kepada Kakak Long. Hopua, gue nggak pernah nyangka. Lu selalu kelihatan lurus-lurus aja. Aduh, jangan dengarkan dia. Aku tidak bohong. Baiklah, itu benar. Si Hebao, bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, Kakak Long membawanya ke waduk Laksi tadi malam. Sudah kubilang pada anak buah untuk tidak membunuhnya.
Aku membutuhkannya, hidup untuk hal lain. Oh, Abang Long, yakin nggak bakal ada masalah? Jangan khawatir, aku tahu yang kulakukan. harus kukatakan, Kakak Long, pemukulan kemarin itu sungguh brutal. Itu perlu, agar mereka menyerah. Beberapa hal harus kau demonstrasikan. Ayo kita naik ke atas. Lei Shan pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Baiklah. Ahli strategi Lin, geng naga telah tiba. Mereka di bawah. Mereka cepat sekali sampai di sini. Aku merasa ada yang kurang. Hei, bawakan sepiring roti jagung. Li Xiaolong menghabiskan 10 tahun di dalam. Dia mungkin tidak terbiasa dengan makanan semacam ini. Semuanya, hotel ini telah dipesan sepenuhnya oleh Tuan Muda Lei. Jadi untuk sementara kami tutup untuk umum. Apa Lei Shan memberitahumu bahwa kita adalah tamu kehormatannya? Saya belum pernah mendengar Tuan Muda Lei menyebutkan itu. Tapi, kan Lei Shan yang nyuruh kita datang. Kalau boleh saya tahu, apakah Anda punya undangan dari Tuan Muda Lei? Apa katamu? Apa kau sudah minum? Undangan apa? Kubilang sekali lagi. Tuan Muda Lei mengundang kita. Apa? Kau mencoba menipuku? Di Hotel Agung Anlan kita? Kau harus bertanya-tanya tentang Hotel Agung Anlan, berdiri di Jiangzhou. Kedudukan apa? Hotel Agung Anlan didukung oleh grup Parades milik Tuan Muda Lei. Kurasa semua orang di Jiangzhou harus tahu siapa Tuan Muda Lei. Kau seharusnya bersyukur karena aku tidak mengusirmu sekarang. Surga. Geng kelas yang bahkan tak masuk peringkat di Jiangzhou. Kapan mereka jadi sebesar ini? Apa katamu? Ini bos geng naga kita. Kau tak mampu menyinggung geng naga. Geng naga apa? Aku belum pernah mendengar tentang Geng Hu. Tapi jika kalian bertiga tidak pergi dari sini, aku akan memanggil bala bantuan. Kesempatan terakhir. Kalau tidak, kami akan menggendongmu keluar. Apakah Lei Shan menyuruhmu melakukan ini juga? Aku tidak percaya. Aku akan menerobos masuk hari ini. Tangkap mereka. Berhenti. Kurang ajar. Ini tamu kehormatan kita. Turunkan dia. Bukankah itu Kakak Long? Ada apa ini? Tapi, Tuan Lin, bukankah kau baru saja bilang usir mereka dari sini? Pergi. Berlagak. Jangan terburu-buru. Bahkan memukul anjing tergantung pada muka pemiliknya. Apalagi anjing yang bisa bicara. Ai, Kak Long, jangan salahkan aku. Hotel Agung Anlan kita agak kecil, tapi di Jiangzhou ini salah satu yang terbaik. Benar, aku lupa kau. Menghabiskan 8 tahun di penjara, kau mungkin tidak akrab dengan Jiangzhou sekarang. Lin Shanfu, kau hanya anjingnya Lei Shan. Apa hakmu untuk bicara dengan saudara Long? Hu Besi, kenapa kau bicara seperti itu? Kau adalah tulang punggung Geng Naga sekarang. Emosimu masih sangat berapi-api. Tapi kau salah. Aku bukan anjing Lei Shan. Aku ahli strateginya. Ahli strategi utama Lei Shan. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Saudara Long. Ada apa? Kak Long. Begini, biasanya kau memang membutuhkan undangan Bos Lei untuk masuk. Manajer kita tidak salah. Kau bilang orang dibagi menjadi beberapa kelas. Apalagi tempat ini. Tidak, kok lu? Kurang ajar banget sih. Saudara Long, Bos Lei hanya mengundang kau. Kami tidak tahu yang lain dan tidak mengundang mereka. Tolong bekerja sama. Intinya, kau hanya ingin aku naik sendirian. Kau benar, Kak Long. Lagi pula, kau seorang mantan narapidana yang menghabiskan 8 tahun di penjara. Siapa yang tahu apa yang mungkin kau lakukan untuk bicara dengan saudara Long? Jaga bicaramu.
Lucy, tenanglah. Lihat, aku benar. Jadi, Lisiolong, kau hanya bisa naik sendiri. Bang Long, lu nggak bisa naik sendirian. Mereka pasti ngerencanain sesuatu yang nggak benar. Jangan khawatir. Mereka bukan ancaman bagiku. Bukan ancaman bagiku. Seperti yang diduga, dari mantan pemimpin geng naga. Sungguh mengesankan. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Ayo pergi. Hati-hati. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Abang Lon, maafkan aku. Tapi kau mantan narapidana. Tidak membiarkan mereka naik. Juga demi keselamatanku sendiri. Jangan main-main denganku. Kau tidak pantas bicara denganku. Di mana Lisan? Suruh dia keluar. Lisiolong, apakah 8 tahun di penjara membuatmu bodoh? Kau bahkan tidak mengerti aturan mainnya. Ahli strategi kita tidak bilang melepaskanmu. Lin Xianfu, kau harus tahu kekuatanku. Hanya dengan beberapa anak buah kecil ini, tetap tak bisa berbuat apa-apa denganku. Abang Lon, duduklah. Abang Lon, hidup di penjara tidak mudah kah? Katakan saja. Bangun. Kau masih saja keras kepala. Kau di penjara selama 8 tahun. Tentu saja tentang Jianjiang perkembangan saat ini kau tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, aku mewakili grup Paradis. Dan kau Banglong. Mari kita bicara tentang kerjasama. Mewakili surga. Hanya kau. Apa surga kehabisan orang? Atau apa Leisan sudah mati? Karena mereka membiarkan orang tidak penting sepertimu datang bernegosiasi denganku. Bangun. Zaman sekarang mengandalkan otot. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu tergantung pada otak. Dan uang. 8 tahun di penjara. Apalagi uang. Kau bahkan tidak bisa menyentuh daging. Apa maksudmu? Ini hanyalah hadiah sambutan. Saudara-saudaramu terlalu keras kepala. Menolak untuk mencapai kerjasama dengan grup Paradis kami. Kau harus tahu. Kekuatan grup Paradis kami jauh lebih besar daripada geng nagamu. Saudaramu, Wang Tianhu, telah berulang kali menolak untuk bekerja sama dengan grup Paradis kami. Bos Lei kami sudah kehilangan kesabaran. Kami tahu, Wang Tianhu hanya mendengarkanmu. Kau tidak ingin geng naga mengulangi kesalahan masa lalunya kan? Omong kosong sekali. Jika kau datang hanya untuk mengatakan hal-hal yang tidak relevan ini, maka kau benar-benar membuang waktu. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Kau harus tahu, untuk Paradis kami, grup yang kuat, seperti kami, kerjasama dengan geng naga belum tentu hal yang buruk. Setelah bertahun-tahun di penjara, bagaimana otakmu menjadi kurang tajam? Jika bukan untuk dirimu sendiri, kau juga harus mempertimbangkan saudara-saudaramu. Kau harus tahu, sekarang di Jianjiang, penindakan terhadap geng semakin serius. Aku bisa jamin, selama kau memimpin geng naga untuk bekerja sama dengan grup Paradis kami, aku akan bicara dengan Bos Lei dan mengatakan sesuatu untuk menjadikanmu kepala cabang Paradis. Apa katamu? Lagi pula, kau sudah di penjara. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bos Lei menghargaimu, membiarkanmu bekerja untuk kami. Kau seharusnya bersyukur. Bangun. Pikirkanlah. Bekerja sama dengan Paradis kami, apa salahnya? Begitu banyak orang. Kau tidak ingin mereka semua. Kau akan berakhir sama juga. Kau harus tahu, aku masih di sini. Bicara denganmu adalah memberimu kesempatan. Kalau tidak, aku sudah mencincangmu sejak tadi. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Geng nagamu, baik dalam bisnis maupun pengaruh, telah sepenuhnya ditekan oleh Paradis kami. Kau orang yang setia. Kau tidak ingin saudara-saudaramu berakhir sepertimu kan? Kematian saudara dan ibuku terkait erat dengan Leisan. Aku akan membalaskan dendam ini. Kau ingin aku bekerja sama? Mimpi saja.
Balas dendam apa? Kau masih belum lupa setelah 8 tahun? Bangun. Jika kau tidak puas dengan pengaturanku, aku bisa meminta untuk menjadikanmu anjing paradis. Bangun. Jika kau minum ini, kesepakatannya selesai. Aku akan segera mengirim orang ke geng naga. Kau ingin aku bekerja sama dengan seseorang yang memaksa saudara dan ibuku sampai mati? Kau berhayal. Jika kau tidak setuju hari ini, aku akan memastikan kau makan ini seumur hidupmu. Hanya kau. Apa kau punya kemampuan? Aku telah menyiapkan makanan enak untukmu. Rupanya, kau masih belum terbiasa dengan makanan ini. Kembali dan beritahu Leisha. Jika dia takut padaku, dia seharusnya tidak macam-macam denganku dari awal. Memprovokasi gue. Sembunyi sekarang. Cuma bikin masalahnya sendiri. Orang-orang pada ngomong sama gue. Jadi ini gerbang surga lo. Li Xiaolong, jika kau tidak setuju hari ini, jika kau tidak menurut, apa kau pikir kau sendirian bisa meninggalkan tempat ini? Jangan lupa, kekasih dan saudaramu masih di luar sana. Hari ini, salah satu dari kalian berdua harus mati. Berani-beraninya lo nyentuh Liuxia. Paham aturan main di dunia persilatan? The film was translated. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kerjakan. Tangkap dia. Piano? Tusi. Bos, lo baik-baik aja. Aku baik-baik saja, Saudara Long. Luka kecil ini bukan apa-apa. Abang Long? Lu baik-baik aja, kan? Enggak apa-apa, cuma berdarah dikit. Anggap dirimu beruntung. Hari ini adalah hari kehancuran geng naga. Lin Xianfu, akan kubunuh kau. Tusi, gue yang urus orang ini. Sisanya serahin ke Elo. Tangkap dia. Pergi. Ayo. Bangun. Tolong ampuni aku. Hal-hal itu, Leisha, memaksa gue ngelakuin ini. Gue gak ada urusan sama ini. Gerbang surga lo gak ada apa-apanya buat gue. Cuma semut-semut kecil. Gue bisa bikin gerbang surga naik. Dan gue juga bisa ngancurin gerbang surga jadi abu. Iya. Ya. Lihat-lihat. Gue cuma ahli strategi. Gue cuma sarjana lemat, ringkih dan sakit-sakitan. Gue Li Xiaolong, aku akan membunuhmu. Ampun, Jaguar, ampuni gue. Leisha mana? Bos Lei lagi sibuk banget. Mana gue tahu dia di mana? Saudara Long, kenapa buang-buang napas padanya? Bunuh saja dia. Bunuh gue. Hahaha. Gue ada backing Bos Lei. Bos Lei bentar lagi kepilih jadi ketua kamar dagang. Nanti geng naga lo emang bisa lolos gitu aja? Lu udah enakan sekarang? Gue baik-baik aja. Kita cuma ngasih dia pelajaran. Pemilihan Lei Shan lusa buat ketua kamar dagang kota Jianchan. Orang ini dan juga si Hibao masih berguna. Apa yang kau lakukan? Bosku baru tahu Lei Shan saat ini ada di klub malam dunia baru. Klub malam. Aku akan memeriksanya. Jangan pergi. Luka lu parah banget. Gue khawatir kenapa-napa sama lu. Gue nggak apa-apa. Lei Shan sekarang lagi di titik kritis dalam pemilihannya. Dia nggak bakal berani macam-macam. Lo sama Tianhu balik duluan. Setelah gue selesai, gue balik lagi.
Ngapain lo di sini? Aku kepanasan. Ada apa ini? Gawat, kita kena jebak. Tianhu. 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 Qiaoye, ayo pergi. Gue anterin lo ke Tianhu. Qiaoye, Tianhu. aku. Aku kepanasan. Qiaoye. Qiaoye, tenang dulu. Qiaoye. Qiaoye, gue, aku. Qiaoye, Biar gue jelasin. Li Xiaolong. Kau sangat mengecewakanku. Uji, biar gue jelasin. Ini bukan kayak yang lo pikirin. Ini bukan kayak yang lo pikirin. Diam. Aku sangat mempercayaimu. Namun kau melakukan ini. Kau tak pantas jadi saudaraku. Uji, ini semua rencana Lisan. Kita udah jadi saudara selama bertahun-tahun. Lo bahkan gak percaya sama gue. Aku juga ingin mempercayaimu. Saudara-saudara, semuanya ada di sini. Dan semua orang telah melihatnya. Xiaolong Li. Kok lu bisa ngelakuin hal kayak gini sih? Gue gak. Jangan ngomong apa-apa lagi. Aku sangat kecewa padamu. Liu Xia, Faktanya ada di depan kita. Apa kebetulannya? Qiaoye, Uji, diam, Xiaolong Li. Aku menganggapmu saudara. Tapi kau menggoda istriku. Katakan padaku, menurut aturan jalanan, apa yang harus dilakukan padamu? gue gak. Uji, Lo di penjara 8 tahun. Aku setia pada geng naga. Tapi ini yang kudapat. Pada akhirnya, menurut aturan Gen, perintah ketiga, siapapun yang mengganggu istri anggota geng naga akan dibacok sampai mati. Mulai sekarang, Xiaolong Li, kau bukan saudaraku lagi. Dan kau bukan lagi bagian dari geng naga. Uji, Mulai hari ini, memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku kembali. Bawa pulang kakak ipar dan istirahatlah. Tianhu. Apa kau sungguh berpikir Xiaolong akan melakukan hal seperti itu? Tolong jangan bicara apapun. Aku ingin tenang. Tidak saudaraku. Kurasa Xiaolong Keluar. Ayo pergi. Wesu Wolsyu, gawat. Shen Pulith dan Shi Heibao, kabur. Apa? 2 hari kemudian. Saudara Long, Liu Xia, kau belum makan apapun selama 2 hari, kan? Kubuatkan kau banyak makanan enak. Minumlah air dulu. Liu Xia, lo gak nyalahin gue, kan? Atas kejadian itu. Aku tak percaya. Saudara Long orang seperti itu. Dalam hatiku, Saudara Long sangatlah setia dan akan melakukan apapun untuk saudara-saudaranya. Dia akan menanggung peluru untuk mereka. Jadi, kurasa insiden itu bukanlah perbuatan Saudara Long. Cepat, makanlah sesuatu. Sekarang Jiang Cheng. Paradisu masih punya anggota geng naga. Mereka semua mencarimu. Kau selama ini sama sekali tidak boleh berkeliaran. Liu Xia, lo harus percaya sama gue. Gue benar-benar gak akan nyelakuin. Maaf, Tianhu. Maaf soal geng naga. Aku tahu. Tapi baiklah, aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, jika aku keluar terlalu lama, mereka akan curiga. Gimana kabar Tianhu dan yang lainnya? Lai Shen
mencalonkan diri sebagai presiden. Tian Hao juga sedang menegosiasikan masalah ini, tapi hasilnya mungkin tak menguntungkan kita. Benar. Mulai hari ini, aku mungkin harus meninggalkan Jiangcheng. Mau kemana lo? Liu Xia. Kita nggak bisa biarin Tian Hu nanggung ini sendirian. Liu Xia. Bos Yu, bagaimana kalau aku membawa beberapa orang dan habisi Lin Xianfu ini? Tidak. Jika kita biarkan Lei Shan mengambil alih kepemimpinan, itu akan sangat merugikan geng naga kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Itu juga tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa begitu saja. Diam saja. Ini bukan cara geng naga kita beroperasi saat ini. Yang perlu kulakukan adalah mengembalikan geng naga kita ke jalurnya. Bos Yu, aku punya ide lain. Tidak yakin harus kukatakan atau tidak. Katakan. Binatang-binatang di paradis itu, jika mereka mengambil alih kepemimpinan, yang pertama akan mereka serang pasti geng naga kita. Benar sekali. Mereka juga tahu sekarang bahwa kau dan saudara Long telah putus hubungan. Jika aku Lei Shan, aku tidak akan menyerang geng naga kita duluan. Kenapa? Coba pikirkan. Saat itu Paradis akan menjadi Jiangcheng punya organisasi terkemuka. Daripada membiarkan mereka bergerak melawan kita lebih dulu, mengapa kita tidak secara proaktif berjanji setia kepada mereka? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Apa kau gila? Bosmu, tolong tenang. Aku juga melakukan ini untuk geng naga. Daripada melawan mereka secara langsung, lebih baik bersikap pragmatis. Diam. Bosmu, pikirkanlah. Jika kita berpihak pada Paradis, kita dapat mempertahankan geng naga kita. Tapi jika tidak, berhenti. Jangan bicara lagi. Kau ada benarnya. Baiklah. Segera hubungi Lei Shan. Katakan padanya aku ingin bertemu dengannya. Baiklah. Tuan Lei, urusannya udah beres. Li Xiaolong itu, geng naga udah ngeluarin perintah bunuh buat dia. Sekarang, gak ada yang tahu dia ngumpet di mana di Jiangcheng. Seperti yang kita duga. Tunggu aku. Hari-hari menjadi ketua untuk memberantas geng naga. Entah Li Xiaolong dan Wang Tianhu, salah satu dari mereka harus mati. Hanya dengan cara ini kita bisa mengalahkan kekuatan geng naga. Dulu waktu Li Xiaolong masuk penjara, kita nggak punya kekuatan buat nekat geng naga. Sekarang grup Paradis kita udah berhasil bersihin namanya. Kalau mereka mau selamat, mereka harus tunduk sama Paradis gue. Si Li Bao, lagi pula kau dulunya seorang ketua olah geng naga. Geng naga mengusirmu, dan aku memberimu kesempatan. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu untukku. Apa gunanya kau? Bos Lei, aku benar-benar tidak mengungkapkan terlalu banyak rahasiamu. Bos Lei, tolong lepaskan aku. Bos Lei. Bukankah ini saudaraku? Silakan duduk. Sepertinya saudaraku telah membuat pilihan yang bijak. Sekarang, Li Xiaolong telah mengkhianati geng naga kita dan telah diusir. Namun, geng naga kita telah bercokol di Jiangcheng selama lebih dari setengah abad. Bukan sesuatu yang bisa kau usir begitu saja, sesukamu. Mengerti? Mengerti. Saudaramu Hu di Jiangcheng juga seorang tokoh terkemuka. Aku tentu tahu. Mari saling menghormati. Karena kau memilih untuk bergabung dengan Paradisku, aku juga akan menyatakan ketulusanku. Si Li Bao adalah pengkhianat geng nagamu. Sekarang aku akan secara pribadi membantumu melenyapkan pengkhianat ini.
Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Apakah kau puas dengan hadiah sambutan ini? Senang mengetahui kau puas. Bagus. Selanjutnya. Selamat datang saudaraku di Paradis. Halo Bosley. Bosley. Mantis. Apa maksudnya ini? Mantis. Saudaraku bertanya padamu, Bosku, sebenarnya aku telah menarik ulur di balik bayang-bayang untuk Bosley. Tapi aku tidak pernah mengkhianati geng naga. Sebaliknya, aku melakukan banyak hal untuk geng naga. Ini semua rencanamu kan? Mantis. Kau harus memberiku penjelasan. Jelaskan apa saudaraku? Apakah itu penting? Yang penting adalah geng nagamu bergabung dengan Paradis. Semuanya terbalik, dan tidak ada kerugian untuk kalian semua. Bahkan jika Mantis adalah orangku, itu tidak mengubah apapun di antara kita. Omong kosong. Leishan, kau mempermainkanku, saudaraku. Gak benar. Nih, jangan lu lupa, selama bertahun-tahun ini, di Jiancheng ini, geng naga lu berseteru sama surga. Harus. Saudaraku. Saudaraku, Bosley kita bentar lagi jadi ketua kamar dagang Jiancheng. Lo gabung Paradis sekarang, itu langkah yang tepat. Lagian geng naga lo punya banyak banget orang, banyak mulut yang harus dikasih makan. Lo harus mikirin mereka kalau bukan diri lo sendiri. Jadi, saudara lo sama sekali bukan sama Kyoye. Ini semua jebakan, saudaraku. Kok melo banget sih? Kayak gue maksa lu aja. Gara-gara kalian, saudara Long diburu, disalahpahami sama geng naga. Dasar bedeban. Gue bunuh lu. Wang Tian lu. Lu gak tahu situasi dia? Bosley ngasih lo kesempatan, dan lo malah ngeremehin dia. Gue udah malang melintang bertahun-tahun. Lu pikir gue takut mati? Tianku, lu emang gak takut mati. Tapi gimana sama saudara-saudara geng naga lu? Seluruh geng naga. Sekarang lu yang pegang kendali. Cuma satu kata dari lu, gabung sama surga. Gue kasih lu 100 kali lipat, lebih banyak dari Lin Xiaolong. Nyawa gue, saudara Long yang kasih. Kalaupun lu kasih gue lebih, di mata gue, kalian semua sama aja. Pada sok manis. Sikap manajer umum Li waktu ngomong. Tianku, jangan keras kepala. Saudara Long sekarang di mana? Hidup atau mati? Siapa yang tahu? Lo mau mati demi orang mati? Apa gunanya? Orang bijak ngikutin keadaan. Lo terus-terusan bilang saudara Long. Saudaraku, ikuti kata-katanya. Bosku, gue gak punya pilihan. Gak mungkin. Kalau gue tahu lo kayak gini, harusnya gue biarin saudara Long habisin lo. Gue lakuin ini demi geng naga. Mending gue tikam lu aja. Gue tikam lu sampai mati. Cuma gitu doang. Pengkhianat geng naga lu sekarang udah gue beresin semua. Sekarang gak ada yang tahu lo udah pindah haluan. Bosley ngelakuin ini bukan berarti dia mau rasa terima kasih lo selamanya. Tapi lo harus tahu, urusan Bosley itu urusan kita sama langit dan bumi. Bosley sekarang kandidat terkuat. Dia pikir
lo bisa jadi aset berharga buat para des kita. Jadi, ngikutin bos Lane, emangnya ada ruginya? Hidup mati gue demi geng naga. Mati pun gue jadi hantu geng naga. Nyuruh gue kianati geng naga? Gak bakalan. Wang Tianhu, gue udah kasih lu kesempatan. Kenapa lu gak tahu cara menghargai? Ini semua sekarang anak buah gue. Kalau lu gak gabung, lu pikir lu bisa keluar dari sini, saudaraku? Kalau saudara Long pergi dan lo mati, geng naga bakal gak punya pemimpin. Buat kita, gak ada ruginya. Tapi lo bakal gak punya apa-apa lagi. Terakhir kali, mau gabung? Atau enggak? Translated and narrated by M. Gue enggak. Tangkap dia. Hajar sampai dia mau gabung. Ayo kalau lu gak takut mati. Saudara Long, Li Xiaolong, lo belum mati? Lu cuma bawa anak buah segini doang? Mau keroyokan? Lei Xian, jangan buang napasmu. Anak buahmu di luar. Sudah diurus. Cuma bawa bocah, beberapa biji. Hahaha. Lu tahu gak? Lusa, seluruh Jianzheng bakal jadi milik Lei. Dasar tolong. Li Xiaolong, lo bakal dibawa telapak kaki paradis seumur hidup lo, selamanya. Lei Shan, lo orang jahat. Gue saranin lo buat berhenti sekarang juga. Saudara Long, kenapa lo harus bikin masalah sama Bos Lane? Gue bilang sekali lagi, lo penuh kejahatan. Benar-benar jahat. Gue saranin lo nyerah sekarang juga. Li Xiaolong, lo tahu lo itu apa? Lo nggak tahu diri? Berani-beraninya lo ngasih ceramah ke Bos Lane Atas kematian nyokap dan kakak gue bakal pastiin kalian semua ngerasain gimana rasanya di penjara. Li Xiaolong, lo siapa? Lo cuma narapidana yang udah dibui 8 tahun. Bos Lei kita adalah pengusaha top di Jianzheng, dan dia bentar lagi jadi pemimpin bisnis. Perbedaan lo sama dia beda banget. Lo bilang itu Bos Lei memaksa kakak dan ibumu sampai mati. Mana buktinya? Tunjukkan. Orang kayak lo masih mau masuk dunia bisnis. Mimpi lo. Lin Xianfu, kan? Huang Runbin dan Si Heibao sudah memberitahu kami semua yang telah kau lakukan. Tindakan gila. Sungguh keterlaluan. Kalian pasti akan menerima pelajaran yang pantas. Hahaha. Huang Runbin sudah mati. Si Heibao yang kau sebutkan juga sudah tidak hidup. Bicaralah dengan bukti. Untuk memfitnah Bos Lei, mencari 2 orang mati untuk bersaksi untukmu. Hahaha. Li Xiaolong, lu sok polos banget sih. Lu pikir lu siapa? Orang baik?
Berhubung saudara Long sama Hu udah di sini, girit kerjaan gue. Tentuin sekarang. Hari ini kalian berdua cuma satu yang bisa pergi. Katakan padaku, apakah kau akan mati? Atau akankah dia binasa? Lin Xianfu, mending lu dengerin kata saudara Long. Lu ikut Lei Shan, ngelakuin segala kejahatan. Cepat atau lambat, lu bakal kena batunya. Gue gak ada waktu buat basa-basi. Jangan buang-buang napas di sini. Lei Shan, tadinya kau dan aku tak punya masalah. Jangan keterlaluan. Selama geng naga lu masih ada, gue gak bakal tenang. Li Xiaolong, salahin mak lu, karena udah ngelahirin orang gak berguna kayak lu. Hajar dia. Saudara Long, jangan pikirin gue. Pergi duluan sana. Kita saudara. Gimana mungkin gue ninggalin lo sendirian di sini? Lin Xianfu. Perbuatan jahat lo bakal ngancurin diri lo sendiri. Lo sama si brengsek Lei Shan ini udah ngelakuin banyak hal buruk. Cepat atau lambat, lo bakal dapet balasannya. Jangan bergerak. Li Xiaolong, bukan tempatmu untuk menggurui aku. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Bunuh dia. Akan kupukul kau sampai mati. Semua orang, letakkan senjatamu. Kau baik-baik saja. Menteri Gao, datang tepat waktu. Menteri Gao, tolong gue. Menteri Gao, kudengar ada perkelahian di sini. Bos Lei, apa yang kau lakukan di sini? Li Xiaolong, lihat ini adegan. Dia mengumpulkan gerombolan. Dia mencoba membunuhku. Menteri Gao, Lei Shan, masih berani ngelawan? Ngaku sekarang. mengaku. Mengaku apa? Yang sebenarnya adalah kau ingin balas dendam pada bos Lei kita. Melakukan balas dendammu. Benar, Menteri Gao. Orang ini, dia baru keluar dari penjara, dan dia sudah bikin onar. Anda tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Kepala, Menteri Gao, bajingan seperti ini harusnya membusuk di penjara. Diam. Menteri Gao, para berandal ini, mereka semua anak buah Lei Shan. Dia mengumpulkan mereka. Bos Lei telah mengabdikan dirinya untuk Jiang Chen. Bagaimana mungkin dia bergaul dengan preman-preman ini? Berhenti memutarbalikkan kebenaran Lei Shan. Menteri Gao, ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak sama sekali. Menteri Gao, Lei Shan udah berkuasa di Paradise selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi tiran selama bertahun-tahun. Dia mengumpulkan gerombolannya dan menindas rakyat. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. kau bilang aku kejam dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya? Menteri Gao, selama bertahun-tahun di Jiangchen, aku selalu berdedikasi. Kau tahu itu, Menteri Gao. Apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Li Xiaolong, sejak kapan kau menjadi begitu? Sok benar? Lalat tidak pernah menggigit telur yang mulus. Lei Shan, belumkah kau
Melakukan kesalahan? Sama sekali. Menteri Gao. Bos Lei kita tentu saja tidak melakukan kesalahan. Dia, Li Xiaolong, hanyalah seorang narapidana. Bagaimana kau bisa mendengarkannya? Bisakah kata-katanya dipercaya? Atau tidak, kau tidak bisa memutuskan. Kau tidak memenuhi syarat. Ya. Li Xiaolong, kau bilang Lei Shan telah melakukan segala macam hal buruk. Apa kau punya bukti? Tentu saja. Ini semua dibuat-buat. Ini tidak benar, Menteri Gao. Hentikan sandiwaranya. Berhentilah berakting. Li Xiaolong, apa isi flash drive itu? Apa itu? Katakan dengan lantang. Flash disk ini berisi bukti kejahatan Lei Shan selama 8 tahun. Berkomplot untuk mengendalikan Jiangsheng, mengumpulkan para pengangguran, dan melakukan segala macam kekejaman, memperkosa dan menjala. Menteri Gao, jangan dengarkan omong kosongnya. Menteri Gao, diam. Lei Shan, kami telah mengawasimu sejak lama. Semua tindakanmu hari ini, dan konsekuensinya, adalah salahmu sendiri. Kau untuk menghancurkan gang naga kita, menyusup ke barisan kita, dan membeli loyalitas orang. Kau bahkan membunuh mereka. Dia, dan dia, semua ini perbuatan Lei Shan, dan pekerjaan antek-anteknya. Menteri Gao, Anda tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita. Menteri Gao, belum lagi bukti yang dimiliki Li Xiaolong. Sekarang kami memiliki buktimu. Kedua orang ini saja, mati di tanganmu. Apalagi yang harus kau katakan? Menteri Gao, aku telah dituduh secara salah. Menteri Gao, kau memerintahkan Huang Runbin untuk bekerja sama dengan Shi Heibao untuk membunuh saudara laki-laki Li Xiaolong. Huang Runbin kembali berada di bawah instruksimu, memaksa ibu Li Xiaolong sampai mati, dan kemudian menjebak Li Xiaolong untuk itu. Tindakanmu benar-benar tercela. Kami akan membawamu untuk diinterogasi. Menteri Gao, kurasa kau telah disuap oleh Li Xiaolong. Aku akan menggandakannya. Sudah kubilang. Dengarkan aku. Kukatakan padamu, Li Xiaolong adalah agen rahasia yang ditempatkan di Jiangsheng untuk menyelidiki kebenaran. Apa? Kau? Kau menipuku untuk membunuhmu. Jangan bergerak. Lei Shan, kau telah menambahkan dakwaan lain. Percobaan pembunuhan seorang pejabat. Sepertinya kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Tangkap mereka semua. Baik, bawa mereka pergi. Ayo pergi. Saudara Long, aku. Hahaha. Siapa Xiaolong Li? Gue. Ada apa? Kami menduga kau terlibat dalam kasus pembunuhan. Ikut kami. Omong kosong. Bullshit. Semua yang terlibat mengaku tidak bersalah. Sidik jarimu ada di pisau ini. Tolong ikut kami segera. Kalau tidak, kami akan menggunakan kekerasan. Gue bisa ikut sama lo, tapi gue benar-benar gak bersalah. Kakak, Bullshit. Gue bakal baik-baik aja kalau terjadi apa-apa. Gang naga buat lo. entah terjadi sesuatu padamu atau tidak, ikutlah kami untuk diinterogasi, dan kita akan cari tahu. Saudara Long, Rumah tahanan penjara yudisial Jiangsheng. Li Xiao. Kakak Naga datang. Selamat datang Kakak Naga pulang dari penjara. Selamat datang Kakak Naga pulang dari penjara. Diam. Selamat datang Kakak Naga pulang dari penjara. Huang Runbin. Li Tiancheng. Hahaha. Bos Huang, tolong ampuni kami. Hesia. Tolong ampuni kami. Kami benar-benar saling mencintai. Baiklah, lompat dari sini. Jika kau selamat, aku akan melepaskanmu. Bos Huang, ini lantai 35. Benar.
Pilihanmu. Begitu bimbang. Wah, kau benar-benar melompat. Baiklah. Saudara. Kau tak boleh mati. Pak polisi. Gawat. Seseorang telah dibunuh. Mengerikan sekali. Cepetan ke sini. Li Xiaolong. Ada hal-hal yang perlu kau ikhlaskan. Demi adikmu. Demi keluargamu. Demi warga Jianshan. Kau harus bekerja sama denganku. Pikirkan baik-baik. Kak Long. Kau dipenjara secara salah selama 8 tahun. Hari ini biar aku dan anak-anak menyambut kepulanganmu. Polisi, suruh anak buah pulang. Jangan cari aku lagi. Aku bukan bosmu lagi. The Kak film Long. was translated and Ibu, narrated aku by pulang. Media. Biarkan Xiaolong tinggal bersamamu seumur hidupmu. Huang Xiao. Sun Er baru aja bawa seseorang. Katanya itu saudaranya Li Tianchan. Li Tianchan. Oh, aku ingat sekarang. Bawa dia masuk. Ai, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu membawa seseorang masuk? Saudara, silakan duduk. Aku serahkan tempat duduknya. Aku di sini hari ini untuk bertanya padamu. Kenapa kau mempersulit adikku? Omong kosong apa ini? Huang Xiao nyuruh kau duduk ya duduk aja. Udah, jangan ngomong kosong. Maaf. Dia perlu diberi pelajaran. Kau baru saja bilang Li Tianchan adalah kakakmu? Ya, Kakak ipar, dia membawa adikku. dan aku di sini hari ini untuk mengambil seseorang darimu. Seseorang. Panggil kakak perempuan. Kak. Kau baru saja keluar. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Itu akan datang. Tuan Huang, Liu Piao Piao. Anda memanggil saya? Li Xiaolong. Adik, lama tak jumpa. Aku dan kakak iparmu datang untuk membawamu pulang. Piao Piao. Maafkan aku. Aku terlambat. Li Xiaolong, kamu gila. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dan Liu Xia di sini untuk membawamu pulang. Membawaku pulang untuk hidup miskin bersamamu? Dengan Tuan Huang, aku hidup mewah. Katakan padaku, apa yang harus kupilih? 8 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Memikirkan aku? Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Masih memikirkan aku? Apa yang kau lakukan pada istriku? Apa yang kau lakukan? Siapa istrimu? Selama 8 tahun terakhir, aku telah bersama Tuan Huang. Kau tak tahu betapa bahagianya aku. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Adik, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kakak iparku? Jangan ikut campur. Oh, kalian berdua. Hahaha. Kau hanyalah mantan narapidana. Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas untukku? Ai, Aku tak butuh uang harammu. biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu lompat karena aku. Aku memaksanya. Karena
karena dia pantas mendapatkannya. Apa katamu? Kubunuh kau. Hei, sopan santun dikit. Saudara Long, Kau cukup tangguhan ya. Kau mau memukulku? Biar ku beritahu sesuatu. Kakakmu pantas mati. Kubunuh kau. Li Xie Olong, kusarankan kau bersikap pintar. Tuan Huang, bukanlah seseorang yang bisa kau permainkan. Huang Shao. Suatu hari nanti akan kubuat kau menyesal di depan ibu dan adikku. Jadi kematian kakakku karena kau. Kalian semua benar-benar keji. Tak bisa dimaafkan. Hei, hati-hati dengan ucapanmu. Aku orang yang baik hati. Aku mengagumi itu darimu. Kenapa kau tidak bekerja untukku? Semua uang itu akan menjadi milikmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Sobat, zaman telah berubah. Oh, beginilah cara melakukan sesuatu. Uang bicara kan? Dengan uang, kau bahkan bisa membuat seorang wanita melepas pakaiannya. Cukup. Kau pikir dengan uang kotor itu kau bisa menginjak-injak martabat seseorang? 400.000, 600.000, 1 juta. Ai, hahau. Lihat, dia tersenyum. Lihat, sudah kubilang, setiap orang punya harga. Jika tidak, maka kau tidak menawarkan cukup. Berani kau mukul tuan muda Huan? Jangan kasar dengan gadis itu. Begitu galak ya, wanita memang untuk disayangi. Benarkah? Tuan Rundin, kau. Jangan pikir hanya karena aku memukulnya. Biar ku beritahu, selama hargaku tepat, dia tidak hanya akan tersenyum padaku, dia bahkan akan berterima kasih padaku. Huang Runbin, kamu menjijikan. Tuan Rundin, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Lepaskan. Baiklah. Li Xiaolong. Nah, semangat kayak gini nih yang gue cari. Tuan Rundin, jangan keterlaluan. Tamparan ini akan kubalas kepadamu, cepat atau lambat. Saudara Long, jangan gegabah. Ayo. Lepasin dia, lepasin. Ayo. Pukul gue. Ayo dong. Pukul sini. Dikasih kesempatan juga percuma. Pengecut. Saudara Long, jenazah ibumu belum dimakamkan. Kita belum memberinya perpisahan yang layak. Jangan gegabah. Kamu pengecut. Abang lu mati pantas. Iya, sama amak lu juga. Kesian banget sih. Ngalahin kalian berdua. Buang-buang waktu. Kubunuh kau. Lumpuhkan dia, Long. Saudara Long, Jago juga kau berkelahi. Hahau. Warren. Beda banget lu sama abang lo. Waktu abang lu berlutut. Dan mohon-mohon sama gue. To the point banget. Fauzi, Kak Long. Kau di mana? Kau baik-baik aja? aku baik-baik saja. Sudah bertahun-tahun tak kembali ke Jianceng. Cuma jalan-jalan. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon kakakmu. Abang lu manggil lu. Suruh dia balik lagi. Suruh mereka ke sini. Gue mau lihat. Abang-abang lu tuh jenis manusia apa? Apa maumu dengan mereka? Kalau berani, hadapi aku. Berani juga lu. Bagus. Kalau gitu gue kasih pelajaran buat lu hari ini. Mau balas dendam? Boleh.
Kecuali kalau lu bisa bunuh gue. Lepaskan aku. Saudara Long, kau baik-baik saja. Huang Runbin, jangan keterlaluan. Bukankah kau sudah cukup menyengsarakan keluarga Li sekarang? Os, gue kasih dia kesempatan buat ikut gue. Dia nolak. Salah gue gitu? Huang Runbin, jangan memaksanya. Gue yang maksa? Haha. Kirain bisa pergi dari sini gampang hari ini. Udah nyampe sini? Wan, coba lihat. Cewek cakep banget. Mendingan sama gue daripada sama dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Sialan. Kak lu udah tahu. Ada yang lihat Kak Long di KTV di jalan keempat baru. Kak Akahu, semuanya udah kumpul. Beberapa anak buah lagi Otto. Ayo berangkat. Hanya kau. Berani macam-macam dengan Huang Shao? Adik kecil, kau harus benar-benar mempertimbangkan kembali. Mengikuti pecundang adalah jalan buntu. Tidak, Huang Runbin, tidak. Apa yang kau lakukan? bajingan kau. Apa? Mau berantem? Lepaskan dia. Hadapi aku kalau kau punya masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ngomong dong dari tadi. Kalau ngomong dari tadi, kan nggak begini jadinya. Minum. Terus berlutut, panggil gue kakak. Baru gue lepasin dia. Saudara Long, jangan. Saudara Long, jangan minum itu. Aku tak ingin kau melakukan ini. Merendahkan diri untukku. Lepaskan aku. Serius? Hahaha. Hahaha. Payah banget sih. Hahaha. Kak Long, Kau lagi ngapain? Kak Long. Tunggu sih. Jadi mereka yang bikin masalah buatmu ya? Menarik. Ai. Lu abangnya? Kembali. Aku urus urusanku sendiri. Abang lo? Saudara-saudara geng naga kita tak bisa diganggu begini. Geng naga. Pernah dengar? Kalau lu belum pernah dengar ya? Gangster betulan pakai baju hitam semut. Kalian cuma preman kecil-kecilan. Di Jianchen, aturan gue yang berlaku. Gue bosnya Jianchen. Berani sekali kau sentuh abang lo. Hari ini gue bakal potong semua tangan kalian. Potong semua tangan mereka. Hajar dia. Berhenti. Fauzi. Aku tak mau terlibat dalam dendam gangster ini lagi. Aku tak mau punya musuh lagi. Gue nggak mau ikut campur urusan Jen. Mau nakut-nakutin gue? Bawa orang banyak begini? Hahaha. Nggak nanya-nanya dulu. Di Jianchen, keluarga Huang gue. Fauzi, lepaskan. Fauzi, Lepaskan. Kak Long nyuruh lepasin. Nggak dengar? lepaskan dia. Kau beruntung hari ini. Berani juga lu. Berani satu gue ya. Abang lo melarang gue hari ini. Kalau
Kalau tidak, sudah gue lumpuhkan kau. Tuan Bundin, mulai hari ini kita tidak saling mengganggu. Jangan memperkeruh suasana. Maksud lu? Lu ngasih muka ke gue? Kayak gue butuh muka dari lu aja. Emang lu siapa? Aku tak mau memperbesar masalah ini. Aku akan membawa Liu Xia. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Gue kasih tahu ya. Di Jianzheng, kalau gue bikin masalah, ada yang beresin. Kalau kalian bikin masalah, kalian semua masuk penjara. Dan gue kasih tahu ya, hari ini gue mau bikin masalah besar. Berani sentuh gue? Li Xie Olong ya? Li Xie Olong, kau sudah keluar. Tapi masih bertingkah seperti ini? Apa ada yang berubah? Orang yang paling tidak pantas di sini untuk menunjukku adalah kau. Apa? Kau masih ingin membawa para pecundang ini untuk melawan aku? Kau tak berani menyentuh Tuan Muda Huang. Jadi kau ingin menyentuhku, begitu? Kak Long udah baik banget sama lu. Malah ikut brengsek ini. Pantas buat Kak Long. Apa kamu menggurui aku? Kalian semua bertingkah sok jagoan. Dengan tangan dan kakimu, kau bisa melakukan apa saja. Tapi kau memilih untuk mengikuti pecundang. Tunggu saja. Dan kalian semua akan menjadi pecundang. Kau. Sok jagoan sekali. Mau memukulku? Gue di sini hari ini. Gue tantang siapapun buat sentuh gue. Lihat, dia bawa orang banyak, tapi masih nggak berani sentuh gue. Payah banget kan? Saudara Long, kumohon jangan gegabah. Li Xie Olong, setelah bertahun-tahun, kau masih seorang pengecut. Lepasin. Nyuruh-nyuruh gue? Emang lu siapa? Huang Shao, jangan gegabah. Pergi sana. Gerak lagi. Gerak sekali lagi. Gue tembak sekarang juga. Liu Xia, kau keluar dulu. Saudara Long, aku tidak akan pergi. Ayo cepat pergi dari sini. Ayo cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin meninggalkan saudara Long. Yeah. Bawa dia keluar. Li Xie Olong ini sampah. Nyawanya tak berharga. Nyawa kalian semua lebih berharga daripada nyawanya. Jangan karena sampah ini, kau membuang nyawamu sendiri. Betul. Pikir baik-baik. Setia apa? Zaman apa sekarang? Gue kasih kalian kesempatan sekarang. Kecuali Li Xie Olong, pergi dari sini sekarang. Cukup setia. Naik dan lihatlah. Berani bergerak, kubunuh kau. Benar. Dan kau ibumu. Saudaramu pantas mati. Kau bahkan tak bisa balas dendam untuk saudaramu. Kau benar-benar payah. Kakak. Haha. Kau mau menembak? Ayo. Abang Long, Saudara Long, jangan gegabah. Arahkan ke sini. kau pikir aku tak berani, ha? Tambah. Kau tak berani menembak, kan? Ayo. Tidak, tembak di sini. Ini kematian cepat. Ayo. Kau tak berani menembak. Akan kutembak untukmu.
membunuh kakakku dan membuat ibuku meninggal. Hari ini kita selesaikan semuanya. Ahu, Ya, suruh semua orang keluar dari sini. pergi. Oh, cukup tampan. Habisi dia. Ada apa ini? Berhenti. Kalian gak ada yang mau hidup lagi? Batu macan kumbang. Idiot mana? Yang menyinggung Tuan Muda Huan. Oh, Kak Leopard, akhirnya kau datang juga. Siapa yang melakukan ini pada kepalamu? Saudara, itu dia, orang itu. Padahal dia tahu kau melindungiku, dia masih berani menyentuhku. Sekumpulan berandalan. Dia juga bilang, bahkan kau pun ikut bertarung. Hahaha. Dasar bodoh. Beraninya kau. Ada yang tahu siapa dia? Dia Lucian dari Jiangcheng. Macan kumbang hitam, abangku. Bukankah itu batu macan hitam dari Paradis? Tak kusangka dia mau membela pecundang ini. Bukankah kau melakukan hal yang sama? Pemimpin geng naga yang terhormat. Tak kusangka dia mau muncul untuk orang tak berguna. Saudara, kalian saling kenal. Tentu kami saling kenal. Tapi dalam ingatanku, dia adalah Wang Tianhu. Hanyalah seorang penakut kecil di geng naga. Wang Tianhu. Aku ingat saat kita berdua meninggalkan geng naga. Kau bukan siapa-siapa. Siapa yang lupa pakai celana hari ini dan membiarkanmu lolos? Teruslah berpura-pura. Sok-sokan terus. Kenapa tidak? Kenapa kau tak berpura-pura lagi? Bung Kumbang. Bocah, kau macam-macam dengan adikku tepat di depanku hari ini. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Bang Naga, mendingan kita balik aja. Gue nggak nyangka dia bakal manggil Bang Macan beneran. Jangan khawatir. Macan, bagaimana kalau aku tidak mau menyelesaikan ini hari ini? Makhluk macam apa Wang Tianhu ini? Berani memanggilku langsung dengan nama. Apa semua anak buahmu tidak disiplin? Hahaha. Menarik. Baru di geng naga kan? Ayo. Biar aku perkenalkan kau dengan benar. Dia hanyalah pesuruh untuk pemimpin geng naga. Seorang pesuruh. Kau pergi padanya? Kau pikir dia bisa mengambil keputusan untukmu? Kau salah pilih Tuan. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Wang Tianhu, bagaimana kau bisa jadi begini? Siapapun bisa mengadu padamu untuk mengambil keputusan. Kau tidak berharga. Bocah, berlutut sekarang. Biar ku patahkan kakimu. Dan kita anggap lunas. Tidak dengar? Bung Kumbang suruh kau berlutut. Berlutut sekarang dan sopanlah. Semoga Bung Kumbang cepat. Biar kakinya patah bersih. Menyesal sekarang kan? Biar ku katakan padamu, penyesalan itu tak berguna. Tak ada obat penyesalan di dunia ini. Ku bilang berhenti sok jagoan denganku. Berlutut. Lututku ini hanya berlutut pada orang tuaku.
Dan pada langit dan bumi, mereka tak akan pernah berlutut pada orang lemah sepertimu. Hahaha. Oh iya, bagus. Aku akan mengingatnya. Kalian semua, jangan harap pergi dari sini utuh hari ini. Ini belum selesai. Kau sampah sehari. Sampah seumur hidup. Kau takkan pernah lepas dari label pecundang. Jika aku jati kau, aku akan menyuruh saudara-saudaraku pergi. Jangan libatkan mereka. Tidak mungkin. Tak satu pun boleh pergi. Setiap orang yang baru saja menyentuhku tetap di sini. Si Hibal, sejak kapan kau menjadi begitu berani? Merasa sangat tangguh sekarang dia. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Wang Tianhu, kau tahu siapa yang membackingiku? Kau juga tahu. Aku bisa membuat jam nagamu lenyap dari Jiangchen hanya dengan sepatah kata dariku. Jangan buang masa depanmu sendiri demi anak buah yang tidak berguna. Masa depan geng naga bukan urusanmu. Kau mengkhianati geng naga dan bergabung dengan surga. Kau pikir kau punya dukungan sekarang, Han? Wang Tianhu, kau memberitahu adik kecilmu semuanya kan? Apa? Mencoba mencari pengakuan dariku? Kau bahkan bukan apa-apa bagiku. Tapi lihat, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama bosmu. Wang Tianhu, kamu menyinggung Tuan Hudahua. Itulah kesalahanmu. Dalam beberapa hari, kau minta maaf padanya. Dan kami akan melupakan ini. Kau sudah malang melintang bertahun-tahun. Jangan jadi orang yang tak tahu berterima kasih. Apakah kau akan selamat hari ini? Tergantung seberapa kuat dirimu. Kalian bocah ingusan yang baru gede. Kalian semua ingin mati ya? Bullshit. Aku akan menangani ini sendiri. Abang Long, Bukan apa-apa. Mereka ingin menangkapku. Kita lihat saja jika mereka punya nyali. Kalian terlalu percaya diri. Apa kalian pikir kalian bisa lolos tanpa cedera? Kau bisa saja memilih jalan damai, tapi kau memilih jalan menuju neraka. Kau yang cari gara-gara. Jangan salahkan siapapun. Tutlah. Apa Abang Long akan baik-baik saja sendirian? Kau baru bergabung dengan geng naga beberapa hari. Kau belum dengar legenda Abang Long. Dulu di Sanchako, dia mengalahkan lebih dari 30 orang sendirian. Lihat dan belajarlah. Hahaha. was translated and Mundur. narrated by M Media. Rasakan ini, bocah ingusan. Aku sendiri sudah cukup. Kalian bocah-bocah ingusan, kau lumayan jago berkelahi. Ayo kita adu beberapa ronde. Keluarkan kekuatanmu, Abang Lon. Kau sudah menahan diri selama 8 tahun. Hahaha. Bocah ingusan, kau mati hari ini. Si Hibal, kau tamat hari ini. Abang Bau. Bosan hidup ya? Berani kau sentuh saudara Bau seperti itu? Kau baik-baik saja, saudara Bau. Panggil dia Abang Lon. Abang Lon. Dulu di Jiangchen, aku pernah dengar tentang orang ini. Bukankah dia sudah mati? Sepertinya, kau bahkan tidak percaya pada Abang Bau sendiri. was translated Dasar anjing. and narrated by M Media. Licia Olong,
Sejak hari aku bertemu denganmu, kau bukan apa-apa. Dia pemimpin geng naga? Aku berseru. Lisya Olong, berhentilah berpura-pura. Aku tak tahu di mana kau menemukan figuran-figuran ini. Tapi itu tak berguna. Kau takkan pernah mengalahkan Tuan Muda Huang. Tutup mulutmu. Beraninya kau memukulku? Kau pantas mendapatkannya, dasar perempuan berbisa. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Berlutut. Minta maaf pada Abang Lon. Dan kau, Saudara Lon. Aku salah. Berlutut dan minta maaf. Abang Lon, mereka tahu mereka salah. Kasihanilah. Abang Lon. Lon, aku tahu aku salah. Tapi sejak kau masuk penjara, aku mengkhawatirkanmu. Bos, jangan dengarkan kebohongan si Hebao. Bangku. Long gak bakal ngelakuin hal bodoh, kan? Jangan khawatir. Long tahu batasannya, tapi sudah 10 tahun. Beberapa hutang harus dibayar. Si Hebao, kau terus bilang kau saudaraku. Lalu kenapa kau mengkhianati geng naga? Long, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati geng naga. Masih berbohong. Jika kau peduli dengan geng naga, kenapa kau pergi? Membentuk gengmu sendiri, melawan aku. Abang Lon, aku tahu aku salah. Untuk menjadi pemimpin geng naga, kau menyebabkan perpecahan di dalam geng naga. Kau pikir aku tidak tahu? Long, ini semua salah paham. Aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin geng naga. Salah paham. Selama bertahun-tahun aku di penjara, kau mengirim orang untuk membunuhku. Kau terlalu percaya diri. Dasar sampah. Aku sudah mengurus orang-orang itu sejak lama. Ceritakan semuanya. Long, ini salah paham. Ini semua salah paham. Mereka menjebakku. Difitnah. Lalu kenapa kau membawa orang untuk menyerang geng naga? Apa maksudnya ini? Aku tidak pernah ingin bentrok dengan geng naga. Bentrok. Apa kau punya kekuatan? Keluarga punya aturannya sendiri dan punya kode etiknya sendiri. Menurut kode etik, bagaimana aku harus berurusan denganmu? Aturan pertama kode geng naga. Mereka yang mengkhianati geng naga akan dibacok sampai mati. Aturan kedua, mereka yang bantu orang lain celakain saudara geng naga bakal dibacok sampai mati. Bang Won, atau Anda salah? Ampun, Bang. Kau sendiri yang bilang. Aku tidak memaksamu. Long, awas. Bang Won. Li Xiaolong, jadi apa lo balik lagi mimpin geng naga? Setelah 10 tahun Jianchen bergejolak, ini bukan daerah kekuasaan lo lagi. Apa katamu? Li Xiaolong, gue berlutut sama lo itu ngasih muka. Jangan maksa. Si Hebao lu ngapain? Semua mundur. Siapa maju selangkah, gue tembak. Si Hebao, lo cari mati. Lepasin dia. Jangan macem-macem. Hahaha. Dunia bawah emang lo mati gue hidup kan? Iya kan? Hahaha. Lisya Olong, kukira kau sudah berubah kali ini. Tapi kau masih ikan yang tak bisa berbalik. Li Xiaolong, kau masih di bawah kakiku. Kalau mau hidup, berlutut sama gue. Bukankah kau berlutut pada langit, bumi, dan orang tuamu? Kenapa kau tidak berlutut sekarang? Kau takkan punya kesempatan nanti. Jika kau mengaku lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Kenapa mempertaruhkan nyawamu? 8 tahun. Aku sudah lama tak peduli hidup dan mati. Udah gak takut mati. Gue kirim lo ke akhirat sekarang juga. Kau sudah di bawah kakiku di kehidupan ini. Dan di kehidupan selanjutnya, kau tetap di bawah kakiku. Waktunya cabut. Tunggu, Wang Tianlu, masih ada yang mau diomongin. Si Hebao, hati-hati jangan sampai salah tembak. Kalau enggak, lo gak bakal pergi dari sini. Hahaha. Kalian berdua kan dari geng naga. Kok tega banget sih hatimu?
Adikku sayang, mengikuti Tuan Muda Huan lebih baik daripada mengikutinya. Pikirkanlah. Setelah dia mati, Saudara Bo akan menyatukan Jianzhen, dan aku akan bermain-main dengan wanitamu. Abang Long itu orangnya lurus dan setia kawan. Seumur hidup gue nggak bakal mau sama orang kayak lu. Wang Tianu, kalau mau nyelamatin Bos Long, berlutut buat dia. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi padaku. Jangan mempersulit saudaraku. Berlutut apa enggak? Gak mau berlutut? Baiklah, tunggu. Gue berlutut. Kalau gitu, lepasin Bang Long. Toshi. Hahaha. Masih geng nugget ya, sekelompok kekasih. Li Xiaolong, lo sama Wang Tianwu. Suatu hari, bakal berlutut di kaki gue, hahaha. Si Li Bao, gue udah berlutut sama lo. Lepasin Bang Long. Ai, saudaramu sendiri, Li Tianchan, pantas mati. Ibumu juga pantas mati. Seluruh keluargamu pantas mati. Kau takkan pernah membalas dendam ini seumur hidupmu. Balas dendam? Lihat aja dia. Gimana dia bisa balas dendam? Si Li Bao, jangan keterlaluan. Li Xiaolong, hanya segini kemampuanmu. Salahkan ketidakmampuanmu sendiri. Ibumu berani membuat masalah di perusahaanku. Sekarang dia sudah mati. Dunia jauh lebih bersih. Hahaha, Li Xiaolong, mulai hari ini keluarga Liu tamat. Si Li Bao, bajingan, lo gak nepatin janji. Abang Long, Hahaha. Ayo, Li Xiaolong, kalau ini 10 tahun yang lalu, gue percaya lu berani nembak. Tapi jangan lupa, lo baru keluar. Bangsa, Ulangi apa yang kau katakan tadi. Katakan. bercanda. Hahaha. Xiaolong, jangan terbawa emosi. Kami hanya... Diam. Aku tak butuh pistol untuk membunuhmu. Kalian pergi dari sini. Urusan kita akan kubayar perlahan. Aku punya banyak uang. Semua untukmu. Bawa mereka bertiga ke gunung. Aku akan berikan semuanya padamu. Baiklah, baiklah. Lepaskan aku. Maukah kau melepaskanku? Li Xiaolong, jadi hantu pun gue gak bakal lepasin lo. Aku istri sahmu. Gue pikir lu bakal... Kesombongan mendahului kehancuran. Karena surga tak memanggilmu, aku yang akan melakukannya. Mulai sekarang, gue bakal nurut sama semua kata-kata lu. Hari ini adalah pembukaan besar-besaran Longhu bersaudara. Grup keamanan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Bagus. Di hari yang baik ini, saya percaya Longhu bersaudara kita, grup keamanan, pasti akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Lebih besar dan lebih kuat. Baiklah. Ayo Menteri Gao, naik dan sampaikan beberapa patah kata. Oleh, aku tidak bisa. Ayo. Oh, pergi saja. Hari ini adalah pendirian perusahaan keamanan Saudara Naga Harimau milikmu, Saudara Long. Perusahaan keamanan. Aku mengucapkan selamat yang tulus. Bagus. Ayo. Upacara pembuntingan kita. Kau sekarang resmi berbisnis. Selamat, selamat. Pertahankan kerja bagusmu. Saya juga ingin berterima kasih kepada Menteri Gao karena telah memberi saya kesempatan untuk bertobat. Setelah penyelidikan kami, semua tuduhan terhadap Li Shan telah dikonfirmasi. Dia akan menerima hukuman yang setimpal. Kalian semua telah membantu membersihkan Jianzhen dari ancaman. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo, berfoto. Mari kita berfoto bersama. Baiklah. Ayo, 3, 2, 1, terong. 3, 2, 1. Bagus. Bagus.